Mitra bisnis berdasarkan data OJK lebih dari 54% pengguna pinjol atau pinjaman online adalah Gen Z dan milenial yang berusia 19-34 tahun. Dan mereka juga merupakan penyumbang kredit bermasalah terbesar di pinjol. Bahkan ada netizen yang bilang para Gen Z dan milenial ini paling suka meminjam pinjol, tapi nggak suka bayarnya. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grasinta. Baik, Bu Auli, jika dilihat dari sisi psikologis, sebenarnya apa yang dapat dicermati dari relasi antara Gen Z dengan masalah keuangan? Jadi yang pertama mungkin bukan generasi Z-nya, tapi usia ya. Usia 19 sampai 34 itu di psikologi disebut sebagai usia dewasa muda. Di mana sudah bukan remaja ya, jadi dia sudah masuk dewasa, tapi dewasa yang muda. Di mana pada saat itu ada tugas perkembangan yang harus mereka lalui, yaitu bisa mandiri secara finansial ya, kemudian membangun keluarga, kemudian menemukan pekerjaan dan sebagainya. Nah, salah satunya memang yang menjadi tuntutan kuat itu adalah menjadi mandiri secara finansial. Karena itu kita dengar juga ya beberapa istilah seperti quarter life crisis yang terjadi di usia 25-an. Jadi tugas perkembangan mereka itu memang saat itu adalah mandiri secara finansial gitu. Akhirnya yang mereka lakukan tentu mencari pekerjaan gitu ya. Nah, dari pekerjaan itu ketika mereka mendapatkan pendapatan, nah ini seringkali kemampuan atau keterampilan spendingnya ini yang tidak tepat gitu, atau kurang adanya literasi dalam melakukan spending gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada usia-usia ini itu banyak sekali godaan ya. Dikala mereka sudah mulai mandiri, mereka sudah mulai tuntutannya memang mandiri, dan itu mereka mendapat penghasilan, tapi godaan atau emosi ya untuk menahan godaan-godaan yang ada di lingkungan sekitar ini yang belum cukup kuat gitu ya. Jadi akhirnya mereka seringkali mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sifatnya FOMO, fear of missing out, dengan membeli gadget yang sebenarnya mereka belum mampu nih gitu ya untuk beli gadget dengan harga yang cukup tinggi. Tapi kan FOMO gitu ya, kalau ketinggalan nggak asik dong gitu. Karena itu mereka akhirnya membeli yang sebenarnya sesuatu yang mereka tidak afford, kita tidak mampu ya. Salah satunya dengan tadi meminjam gitu ya, meminjam karena merasa mungkin sudah punya penghasilan, merasa bahwa pasti dia bisa gitu mengatasi pinjamannya. Walaupun tadi karena literasi keterampilan pengeluarannya tidak terlalu baik ya, akhirnya mungkin jadinya kedodoran gitu, jadinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, FOMO yang lain misalnya nongkrong, hangout gitu ya, yang spendingnya cukup besar gitu ya. Kalau kita sekarang itu zamannya di kantor beli kopi, ya kopi 30.000 satu hari, tapi kalau itu 20 hari ya tentu sudah spendingnya juga sudah cukup besar gitu. Jadi kemampuan untuk mengatur keuangan ini juga rendah pada generasi dewasa muda ini gitu ya. Jadi mereka sekarang apalagi itu mereka banyakkan FOMO, takut ketinggalan dibanding teman-temannya yang lain gitu. Dan itu kan banyak ya, mulai dari penampilan ya, harus beli sepatu merek tertentu, tas merek tertentu, jam merek tertentu, kemudian undangan-undangan hangout gitu ya. Kalau nggak ikut nggak seru. Mungkin juga tantangan traveling gitu ya, harus ikut traveling yang sebenarnya mungkin mereka tidak afford dan sebagainya. Jadi itu secara psikologis pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang Gen Z. Nah, Gen Z adalah generasi yang memang ketika lahir itu dia sudah ada atau sudah terhubung dengan Internet on Things gitu. Artinya mereka itu adalah generasi yang sangat terhubung ya, connected dengan hal-hal yang di luar dirinya, hal-hal yang memudahkan dia, dan semua bisa dilakukan secara instan. Nah, inilah yang sebenarnya mendorong juga mereka untuk akhirnya melakukan pinjaman online, tadi melakukan pinjaman-pinjaman bermasalah, karena juga sangat mudahnya akses untuk bisa mengakses kepada jalur-jalur tersebut gitu ya.
kita main game aja nih gitu ya. Saya emak-emak ya main gamenya yang lucu-lucuan, itu pun iklannya adalah iklan pinjol gitu. Tanpa kita cari, iklan itu ada di depan mata gitu ya. Apalagi kalau kita memang berusaha mencari. Nah, berusaha mencari itu banyak banget yang bisa diakses gitu. Padahal ini agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya ya pinjam 100 silaturahmi bisa terputus gitu ya. Tapi kalau generasi sekarang ya tinggal aplikasi di handphone, di gadgetnya dia, uangnya masuk, tinggal dia harus melunasi tanpa harus pakai kepercayaan, pertemanan dan sebagainya, yang akhirnya kemudian tanpa mereka bisa memperhitungkan kemampuan mereka untuk membayar, akhirnya menjadi pinjaman yang bermasalah gitu. Jadi dari segi personnya sendiri, pada usia segitu itu adalah usia-usia yang memang ingin mandiri. Selain itu juga ada tuntutan untuk tidak ketinggalan atau fear of missing out dari lingkungannya, sehingga mereka harus memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasa lebih prioritas dikedepankan. Juga adanya kemudahan untuk mengakses layanan-layanan pinjaman online. Tanpa literasi keuangan yang baik, akhirnya mereka tidak bisa memperhitungkan mereka sebenarnya afford atau mampu atau tidak untuk kemudian mengembalikan pinjaman tersebut. Dan ya seringkali yang tidak diperhitungkan tentu saja bunga ya, bahwa bunganya menjadi lebih banyak, dan ini yang kadang-kala menjebak mereka untuk tidak bisa akhirnya membayar hutang piutang seperti itu. Jadi pada dasarnya secara manusiawi itu sama semua, pada usia segitu memang sedang banyak kebutuhan tanda kutip ya. Tapi generasi Z ini dimudahkan dengan akses kepada pinjaman online, juga dengan dorongan-dorongan meminjam karena ada kebutuhan-kebutuhan yang dia bisa lihat dari lingkungan terdekatnya melalui media sosial, TikTok, dan sebagainya. Seperti itu. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya Ari Yudhistira.